Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Azahra. Ini adalah episode perdana dari podcast milik SMA Negeri 2 Sijunjung. Podcast ini kami populerkan dengan nama Posesif, podcast harus mandasi eksklusif. Nah, pada setiap episodenya kita akan kedatangan bintang tamu yang seru untuk sharing informasi yang informatif, edukatif, dan menghibur sobat posesif semua. Nah, makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Untuk tayangan kali ini, kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah sosok nomor 1 di SMA Negeri 2 Sijunjung atau bisa dibilang BA nomor satunya Semandasi TV. Siapa lagi kalau bukan Ibu Kepala Sekolah kita, dan di sini kita sudah bersama Ibu Dr. Anda Harneti MSI. Halo Ibu. Halo juga. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu Ibu sekarang kesibukannya apa aja? Kalau sekarang biasa kan sudah mulai PPM, jadi Ibu pelaksanaan kegiatan PPM, persiapan anak-anak atau siswa untuk kegiatan lomba-lomba. Kalau gitu kita boleh kenalan lebih dalam lagi kali ya Bu ya? Boleh. Nama asli Ibu siapa sih Bu kalau boleh tahu? Nama Ibu perkenalkan Dr. Ada Harneti MSI. Keseharian biasa Ibu dipanggil adalah Ibu Net. Gitu ya Bu. Kalau nggak salah kita pernah dengar Ibu namanya bukan Ibu Dr. Anda Harneti MSI aja, ada kepanjangan lain gitu Bu? Oh iya, begini. Ketika kalau dahulu keluarga Ibu namanya semuanya pakai Ramon. Nah, dahulu itu nama Ibu adalah Harneti Ramon. Nah, ketika kelas 6 SD ditanya oleh guru Ibu mau bikin ijazah, namanya mau ditambah pakai Ramon apa enggak? Nah, Ibu bilang waktu itu karena enggak mengerti, enggak usah aja. Sehingga sampai sekarang nama Ibu hanya Harneti saja. Sementara kalau itu keluarga besar Ibu semuanya pakai Ramon. Nah, Ibu dibesarkan di Tanjung Gadang, Junjung. Kalau di daerah Tanjung Gadang, insya Allah ada nama Ramon, orang kenal itu. Ya, oh, betul. Anaknya Bapak Ramon, begitu. Ya, nama orang tua gitu ya? Iya, ya? Nama orang tua. Jadi Ibu sekarang udah nggak pakai Ramon lagi? Khusus untuk Ibu enggak. Oh gitu, tapi kalau yang saudara lain tetap gitu Pak? Tetap dia pakai. Ibu menjabat sebagai kepala sekolah itu udah berapa tahun? Atau sebelumnya udah ada pengalaman lagi? Untuk kepala sekolah, pertama Ibu dinasnya, boleh Ibu cerita masalah dinas Ibu dulu ya? Iya boleh. Pertama Ibu dinas pada tahun 1992 itu adalah di Pariaman. Tepatnya di SMA 1 Limokoto Kampung Dalam Pariaman. Nah, 1996 Januari Ibu pindah ke SMA 3 Sijunjung. Di SMA 3 Sijunjung Ibu mengajar, kemudian jadi wakil, terus pada September 2011 Ibu dilantik sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 12 Junjung sampai pelantikan Desember 2018. Akhir Desember 2018 Ibu dilantik lagi, dipindahkan ke SMA Negeri 2 Junjung. Jadi kalau menjadi kepala sekolah kira-kira sudah masuk 11 tahun. Berarti udah lumayan lama ya Bu ya? Udah lama juga. Jadi sebelum di SMA 2 juga udah pernah jadi kepala sekolah gitu? Sudah. Apa sih Bu perbedaannya menjabat sebagai kepala sekolah di SMA 12 sama SMA 2 tuh apa perbedaannya? Kalau perbedaannya sih banyak juga ya. Yang pertama kalau di SMA 12 siswa-siswanya homogen. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut khususnya dia rata-rata masuk ke SMA 12. Kemudian juga dari segi kegiatan pembelajaran itu hampir sama Bu kira. Dari segi kegiatan ekskul juga mungkin karena SMA 12 sedang berkembang waktu itu masih banyak yang perlu ditingkatkan, tapi kalau Ibu lihat sekarang SMA 12 sudah cukup bagus juga ya, hampir sama dengan SMA 2 ini. Iya. Untuk di SMA Negeri 2 Sijunjung sendiri apa aja sih Bu pengalaman suka dan dukanya menjadi kepala sekolah gitu? Oh banyak sekali. Suka dan duka. Sukanya aja ya? Iya boleh. Sukanya aja di sini siswa-siswanya kreatif-kreatif. Ini bertahan sampai sore tidak ada masalah bagi siswa.
Dan kita di SMA 2 Sijunjung ini yang utama sekali kegiatan akademik oke. Kita terus melaksanakan, mengupayakan peningkatan pendidikan pembelajaran di bidang akademik dalam rangka persiapan siswa-siswa kita masuk ke perguruan tinggi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah non-akademik yang kita kenal dengan kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler. Alhamdulillah, di SMA Negeri 2 Sijunjung ini ekstrakurikuler berjalan sangat banyak sekali. Siswa kita beri peluang untuk memilih 2 ekstrakurikuler, yang pertama nuansa akademik, yang kedua yang nanti ekstrakurikuler yang nuansanya non akademik. Itu ada peluang siswa untuk memilihnya. Berarti kalau misalnya Ibu sebelumnya sempat jadi guru juga, Bu, guru biasa gitu? Iya. Itu di mata pelajaran apa, Bu? Oh ya, mata pelajaran yang selama ini atau sebelum ini Ibu pegang yaitu biologi. Ibu adalah guru biologi. Iya, gitu ya, Bu. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang sesi SMA 2 aja lagi ya, Bu ya. Ada berapa sih, Bu, jumlah guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini? Oh ya. Kalau guru, kita kan tahu semua SMA 2 ini kemarin ini kebanjiran guru. Ada 21 orang guru baru CPNS yang datang pada tahun 2020. Alhamdulillah untuk sekarang ini guru kita cukup, bahkan mungkin bisa dikatakan berlebih dengan jumlah 52 orang. Iya, makanya ada yang double job gitu ya, Bu? Ya, ada juga yang double mengajarnya, atau mungkin ada yang satu mata pelajaran itu lebih, tapi ada juga satu mata pelajaran yang memang tidak ada gurunya gitu. Jadi untuk guru sekarang ada 52 orang, termasuk itu PNS, non PNS, kemudian ada juga yang P3K. Terus yang tenaga kependidikan ada jumlahnya 18 orang. Jadi jumlah seluruhnya guru-guru dan tenaga pendidikan di SMA 2 Sijunjung 70 orang. Apa aja sih, Bu, visi misi sekolah kita ini? Untuk visi misi sekolah kita kan baru menyusun visi misi yang baru. Kemarin ini karena sudah 8 tahun kita lalui visi misi, sekarang kita perbarui berhubungan dengan sekarang kita juga menggunakan kurikulum baru, yaitu menciptakan insan yang unggul, berkarakter, dan berwawasan kebinekaan global. Ya, berarti ada perubahan ya, Bu. Dari tahun sebelumnya kita itu berperilaku teladan, berprestasi gemilang ya. Kita lihat sejauh ini sudah banyak sekali pembangunan yang terlaksana di Semandasi. Nah, apa aja sih, Bu, fasilitas yang dimiliki oleh Semandasi untuk saat ini? Alhamdulillah, kalau untuk fasilitas sarana prasarana di Semandasi boleh dikatakan sudah lengkap. Termasuk juga fasilitas penunjang untuk kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan ekskul ini boleh dikatakan sudah mendekati terpenuhi seluruhnya. Namun barangkali adanya perlu kita perbaikan lagi untuk penyempurnaan ke depan. Misalnya kita sudah punya, kalau ruang kelas sudah ada kita sebetulnya 23 kelas, tetapi yang satu lagi menjadi labor bahasa, kemudian labor TIK ada 2, labor IPA, pustaka, kemudian juga musola kita, dan yang tidak kalah pentingnya kita punya tempat parkir yang presentatif, kemudian juga kita punya hall untuk kegiatan senam, menari, dan sekarang yang baru kita buat hall tempat pusat kegiatan siswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan juga ini ruang podcast yang juga baru kita buat sekarang ini. Berarti sudah banyak dan sangat lengkap ya, Bu? Boleh dikatakan seperti itu. Siswa-siswa juga sudah bisa dengan mudah untuk meluangkan bakatnya dari sana karena fasilitas-fasilitas yang sudah ada ya, Bu? Untuk siswa yang ingin mengikuti mengembangkan bakat keinginannya, baik itu di bidang kegiatan pembelajaran akademik maupun ekskul, itu sudah bisa kita salurkan
sudah bisa tersalur insya Allah di SMA 2 Sijunjung ini. Makanya tahun kemarin ini ketika PPDB ya Akila, PPDB kemarin ini kita dari seluruh SMA yang ada di Kabupaten Sijunjung, kita yang pertamanya penuh muridnya. Jadi kita nggak buka gelombang 2 lagi? Nggak ada kita buka gelombang-gelombang lagi. Bahkan mohon maaf ini Akila, kami dari pihak sekolah agak kerepotan karena banyaknya peminatnya. Katakanlah itu lagu-lagu permintaan dari masyarakat dan segala macam itu agak kerepotan kita untuk melayani karena memang dari awal sekolah kita sudah penuh langsung. Di mata Ibu sendiri, SMA 2 Sijunjung yang kita kenal dengan nama Semandasi ini sekolah yang seperti apa sih, Bu? Semandasi adalah sekolah katanya bergengsi. Banyak peminatnya, banyak yang mau masuk ke sini, tapi sayang tidak semuanya bisa masuk ke sini karena kenapa? Semuanya aspirasi itu kita tampung di sini. Baik itu Ibu sampaikan tadi yang untuk kegiatan ekstra, kita lihat di sini juga banyak. Baik itu olahraga, seni, kemudian yang bersifat religius juga tidak ketinggalan. Kita adanya program tahfiz, adanya program apa satu lagi rohis untuk forum Arijal dan forum Anissa. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga kita punya program yang namanya Fokus Perguruan Tinggi Favorit. Insya Allah itu akan kita jalankan terus. Ini adalah untuk mengantarkan siswa-siswi kita ke perguruan tinggi favorit yang memang mereka cita-citakan dari pertama kali mereka melangkahkan kaki ke Semandasi ini. Jadi seperti lirik lagu kita ya Bu, Mars Semandasi itu sekolah yang bergengsi. Jadi memang seluruh siswanya itu adalah siswa yang berprestasi gitu ya Bu ya. Insya Allah. Apa saja sih Bu program unggulan Semandasi yang mungkin beda dari sekolah-sekolah lain? Yang program unggulan Semandasi ini seperti yang Bu ceritakan tadi, kalau di bidang akademik itu kita punya program yang namanya tadi adalah Fokus Perguruan Tinggi Favorit. Kemana tracknya siswa kita? Kalau dia pengen belajar lebih fokus ke fisika atau ke IPA atau dia lebih fokus ke IPS, kita fokuskan ke sana. Jadi dari awal itu memang siswa ini dari kelas 10 malah itu sudah kita siapkan mereka mau kemana mereka. Kalau mereka mau masuk ke sini perguruan tingginya, apa sih yang harus kita siapkan? Di sinilah kita memberikan materi-materi sesuai dengan kemana mereka mau masuk setelah tamat SMA. Ini di bidang akademik ya. Kalau di bidang non akademik kita tahu basket, olahraga itu ya, basket Semandasi ini sangat disegani. Tahun kemarin ini berapa kali kita pertandingan, alhamdulillah kita dapat juara 1, bahkan DBL tahun kemarin 3-on-3 ya, 3x3 DBL. Nah kita dapatkan juara 1 juga tingkat Sumbar, termasuk juga voli, bola kaki juga itu tidak ketinggalan. Kalau di bidang ekskul olahraga itu SMA 2 insya Allah terkemuka begitu. Di bidang seni juga kita tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah lain. Kita mengupayakan kegiatan ekskul ini berimbang dengan kegiatan pembelajarannya. Kalau gitu pasti ada event dong Bu yang sangat dinantikan siswa. Nah, kalau boleh tahu event apa aja sih Bu yang dinantikan siswa dan kenapa gitu Bu? Event tiap tahun yang sangat dinantikan oleh siswa, yang dinantikan oleh alumni, kemudian juga dinantikan oleh sekolah-sekolah lain. Itu adalah HUT Semandasi. Alhamdulillah tahun kemarin kita mengangkat HUT Semandasi dengan berbagai cabang, tingkat provinsi, kemudian juga tingkat kabupaten. Nah, seperti contoh kemarin basket itu kita adakan tingkat provinsi, adanya pemain-pemain yang ikut atau sekolah-sekolah lain yang ikut bertanding ke sini dari Solo, dari Sawah Lunto, kemudian dari Damasraya dan Payakumbuh. Kemudian bola voli kemarin itu kita adakan tingkat kabupaten, SLTA se Kabupaten Sijunjung.
Kemudian bola Iya. tingkat provinsi juga kita adakan, dan yang tak kalah pentingnya kita adakan kemarin adalah kuis sang juara yang pesertanya adalah siswa-siswa SLTP se-Kabupaten Sijunjung. Alhamdulillah kegiatan yang pertama itu kita adakan kuis sang juara berjalan dengan sukses karena kerjasama dari OSIS, kemudian juga guru-guru pembina. Jadi antara akademik dan non akademik itu seimbang ya Bu? Harus. Iya. Untuk kerjasama sendiri, Semandasi udah menjalin kerjasama dengan pihak eksternal itu ada apa aja Bu? Kalau untuk kerjasama, katakanlah itu MOU ya, ini kita sudah banyak melakukan MOU dengan pihak-pihak lain. Yang pertama, yang kemarin kita laksanakan yaitu donor darah. Kita tiap tahun sudah mengadakan MOU dengan PMI untuk melaksanakan donor darah minimal itu adalah 2 kali setahun, dan biasanya ada 3 kali setahun dan tergantung kondisi nantinya. Kemudian juga dengan Sanggar Seni kita juga mengadakan MOU untuk memperlancar, mempermudah kegiatan pelatihan seni di sekolah kita. MOU kita dengan Sanggar Seni. Selanjutnya dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Polres juga kita sedang melaksanakan MOU sekarang untuk melatih siswa-siswa kita yang berminat dan untuk membantu pengaturan tata tertib siswa di sekolah maupun di jalan. Itu sedang kita jajaki, insya Allah tahun ini akan jalan itu. Ya, seperti donor darah kita udah dari tahun ke tahun itu rutin ya Bu? Iya. Dan salah satunya untuk membentuk karakter juga, kita bisa bantu terhadap sesama manusia. Dari darah kita, satu tetes darah itu sangat berguna untuk kehidupan manusia gitu. Sekolah kita udah menggunakan kurikulum baru ya Bu ya? Oh, iya. Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, gambaran penerapan kurikulum Merdeka Belajar sendiri di sekolah kita itu seperti apa Bu? Kita Kabupaten Sijunjung seluruhnya sebetulnya SD, SMP, SMA baru tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Alhamdulillah kita dari Semandasi ini juga sudah ikut melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum Merdeka Belajar Mandiri berubah. Jadi untuk kelas 10 ini sudah kita terapkan, sehingga kelas 10 yang baru masuk itu kita tidak membagi lagi mereka ketika kelas 10 atas jurusan. Semuanya mereka belajar, kemudian yang lebih fokus lagi nanti mereka adanya pembelajaran yang dikatakan yaitu kegiatan pembelajaran proyek. Nah, ini kita sudah jalan juga yang telah disepakati 3 proyek. Jadi belajarnya juga dengan cara yang baru gitu Bu, lebih sesuai dengan bakat dan minat siswa ya Bu. Tidak ada lagi penjurusan IPA dan IPS gitu ya Bu. Mereka belajar sangat beda Ibu lihat, apalagi saat proyek itu kan kolaborasi antara beberapa mata pelajaran, berarti guru-gurunya juga kolaborasi masuk ke dalam kelas. Kemudian nanti antusias siswa untuk belajarnya juga nampak sekali. Nampak antusias siswa, kenapa? Karena mereka itu belajar dan menyenangkan bagi mereka, sehingga dengan kurikulum Merdeka Belajar ini siswa tidak ada lagi dipaksa untuk harus fokus belajar, harus fokus menghadap ke depan seperti ibu sekolah dulu begitu. Sekarang mereka sudah lebih bebas, tapi dengan kontrol yang juga cukup baik. Dari semua pertanyaan tadi udah lumayan banyak yang bertanya ke Ibu. Nah, apa sih Bu rahasia kekompakan Semandasi gitu? Apa ya? Ada rahasianya nggak Bu? Sepertinya tidak ada rahasia yang dilihat, tetapi kekompakan Semandasi, baik itu Bapak Ibu Majelis Guru, kemudian siswanya, pengurus OSISnya, itu saling merasakan kekeluargaan samuraso. Nah, samuraso dan adanya rasa saling memiliki, rasa saling kerjasama di sekolah ini, sehingga mereka itu kalau bekerja itu memang Ibu lihat
dari hatinya. Misalnya OSIS lagi kerja HUT Semandasi. Nah, mereka itu mempersiapkan baik itu sebelum mulai kegiatan sampai selesai kegiatan nanti, itu mereka siap dengan rasa sukanya, bukan adanya terpancar dari wajah-wajah itu rasa keterpaksaannya. Makan sebulan dari sebelum acara udah persiapan. Udah persiapan Bu. itu ya. Iya, Bu. Kalau gitu terakhir nih kita mau tanya, apa sih pesan dan harapan Ibu untuk kemajuan Semandasi ke depannya? Apa ya? Untuk kemajuan Semandasi ke depannya mungkin pesan Ibu yang pertama, galanglah kembali persatuan, lebih tingkatkan lagi kerjasama, kemudian bina adik-adiknya, karena Ibu lihat OSIS yang sekarang ini sangat bagus kinerjanya. Kemudian tentu tidak bisa lepas seperti itu aja. Nah, ada nanti yang akan menyusul generasi berikutnya. Nah, bagus tidaknya generasi berikutnya itu tidak lepas dari pembinaan dari kakak-kakaknya. Nah, jadi harapan Ibu ke depannya Semandasi ini lebih jaya, lebih kompak, lebih maju lagi. Seseru itu Posesif kali ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya sudah Ibu jawab. Mungkin untuk Posesif kali ini kita cukupkan di sini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Nah teman-teman, jadi di balik kesuksesannya Semandasi itu ada sosok pemimpin yang luar biasa juga. Siapa lagi kalau bukan Ibu Kepala Sekolah kita. Ya. Memang itulah kenyataannya teman-teman. Nah, semoga Sobat Posesif bisa mengambil pelajaran dari hal-hal baik pada podcast kali ini. Bagi adik-adik yang ingin masuk ke SMA Negeri 2 Sijunjung, jangan ragu-ragu lagi, karena SMA Negeri 2 Sijunjung adalah sekolah bergengsi dan penuh berprestasi. Jika ada kesalahan, saya Akila Zahra, mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya Posesif, podcast seru Semandasi eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.